Bab 232 Lehain 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene menatap ke depan dengan ekspresi canggung. Dia saat ini berdiri di kastil Fort Lehain. Yang mulia sedang menunggu Anda di kamar mandi, kata seorang ksatria dari ksatria taring putih Ruher dengan busur. Eugene mengangguk tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Ksatria Ruher, dipimpin oleh Raja Binatang, telah tiba di tengah malam. Eugene tidak tertarik dengan keseimbangan kekuatan antara negara-negara yang diwakili oleh mereka yang tinggal di kastil. Namun, sekarang dia sudah ada di sini, Eugene tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana kekuatan yang berbeda ditempatkan di kastil. Di luar jendela, di sisi lain dari salju di puncak menara, adalah Kaisar Kill, pengawal kerajaan Kill, dan para elit, anggota terpilih dari Ksatria Naga Putih. Paus Yuras, para ksatria pengiringnya, dan para uskup agung berada di puncak menara terdekat. Di bawah kedua menara itu bersemayam raja-raja dari berbagai bangsa yang tidak diberi menara mereka sendiri dan pengawal kerajaan mereka. Akhirnya, meskipun Ruher bukan sebuah kerajaan, akomodasi tertinggi diberikan kepada Raja Binatang, mengingat benteng itu milik Ruher. Disitulah Eugene saat ini berdiri, dan dia melanjutkan berjalan sambil mendecakkan lidahnya. Mengapa dia mengundang saya untuk mandi? Larut malam, Raja Binatang tiba-tiba mengirim utusan ke rumah tempat keluarga Lionheart tinggal. Kami ingin melanjutkan percakapan kami dengan Eugene Lionheart di Hamelon. Eugene tidak dapat mengajukan alasan untuk menolak permintaan dari seorang raja, dan sepertinya dia juga tidak punya alasan untuk menolak. Plus, Eugene juga ingin berbicara dengan Raja Binatang. Namun, jika ada satu hal, Eugene telah menantikan percakapan di meja mewah, dengan daging berlimpah dan minuman lezat, bukan untuk telanjang dan berbagi mandi air panas dengan pria besar dan berotot. Dan aku sudah mandi di siang hari. Dan itu juga terjadi pada Gargit, yang pada dasarnya adalah bola otot. Eugene menghela nafas saat melintasi aula. Ini tempatnya. Salah satu pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang pelayan wanita berbaju renang menyambut Eugene dengan suara santai. Eugene tanpa sadar membeku di tempat ketika pelayan itu menyapanya. Apa? Dia bertanya. Ini pemandiannya, kata pelayan sambil tersenyum. Eugene menenangkan dirinya sebelum masuk melalui pintu. Ketika dia memikirkannya, itu sangat alami. Lagi pula, bukankah wajar jika raja suatu bangsa memiliki pelayan yang merawatnya saat dia mandi? Wah, meski begitu, Eugene merasa ini terlalu berlebihan. Ruangan di dalamnya bisa dibilang penuh dengan pelayan wanita, dan mereka menyambutnya dengan pakaian renang dengan warna berbeda. Eugene tahu seberapa besar Beast King dari pertemuan sebelumnya, tetapi meskipun demikian, apakah dia benar-benar membutuhkan begitu banyak pelayan hanya untuk dirinya sendiri? Tolong, biarkan aku membantumu, kata salah satu pelayan. Bantu aku dengan apa? Tanya Eugene. Aku akan membantumu melepas jubah, kata pelayan itu. Tidak, aku akan baik-baik saja. Ini hanya pakaian saya, dan saya baik-baik saja melepasnya sendiri. Mengapa saya membutuhkan bantuan? Gerutu Eugene, melepas jubahnya. Dia bisa melihat mata mer berkilauan di dalam jubah. Eugene berdeham sambil melambai pergi para pelayan yang mendekat. Saya lepas baju sendiri kalau di rumah, mandi sendiri, dan juga pakai baju sendiri. Saya lebih memilih untuk tidak mengubah cara saya hidup, jadi tolong tinggalkan saya sendiri. Baiklah. Tapi, apakah semua orang akan terus menatap seperti itu? Saya tidak terlalu suka melepas pakaian saya di depan orang lain. Jika Anda memiliki rasa hormat kepada saya, bisakah Anda memalingkan kepala? Tidak, bisakah kalian semua berbalik saja? Tanya Eugene. Namun, Tuan Eugene, Yang Mulia telah menginstruksikan kami untuk melayani Anda dengan sepenuh hati, kata salah satu pelayan. Layani saya, bagaimana Anda akan melayani saya? Ini hanya mandi. Di mana Yang Mulia? Dia ada di atas sana, bukan? Aku akan sampai di sana sendiri. Gaun, tolong, beri aku gaun saja. Eugene tidak terlalu akrab dengan situasi seperti itu. Bukannya dia tidak punya pengalaman dengan wanita, tapi dia tidak pernah mandi dengan pelayan wanita yang hampir telanjang di kedua sisinya. Dia juga tidak menginginkan pengalaman seperti itu. Setelah hampir menyambar gaun yang dipegang seorang pelayan, Eugene menunggu sampai para pelayan berbalik sebelum dengan cepat mengganti jubahnya. Teras besar menyambutnya saat dia berjalan maju. Seluruh strukturnya adalah pemandian terbuka yang dirancang untuk memompa air panas dari tanah sampai ke puncak menara tinggi untuk memungkinkan siapapun menikmati pemandangan itu. Bahkan, rasanya lebih tepat menyebutnya kolam renang ketimbang bak mandi. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Yah, bukankah kamu cukup pemalu, anak muda? Aman Ruher terkekeh. Dia direndam dalam air panas dengan tangan di pagar. Di belakangnya ada Lehain jar, penuh dengan kepingan salju yang berjatuhan. Ini sedikit tidak terduga. Sepertinya kamu bukan orang yang menikmati kemewahan, komentar Eugene. Itu hanya mandi. Apa yang mewah tentang itu? Tanya Aman. Bukankah ada terlalu banyak pelayan? Tanya Eugene. Apakah begitu? Kami tidak terlalu yakin tentang itu. Kaisar Kill membawa lusinan pelayan. Dibandingkan dengan dia, bukankah menurutmu kami agak rendah hati? Atau apakah Anda merasa tidak enak jika kami membandingkan diri kami dengan Kaisar Kill? Jawab Aman.
Aku tidak setia kepada Yang Mulia Kaisar, jawab Yujin dengan ekspresi menyendiri. Dia bahkan tidak berpikir itu adalah jawaban yang jenaka, tetapi Aman tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan. Hahaha, kami melihat. Tapi Yujin, berapa lama kamu berencana untuk berdiri di sana? Aku belum sempat memberitahumu, tapi aku sudah mandi di pemandian air panas tadi siang, kata Yujin. Apa salahnya mengambil yang lain? Tolong jangan mempermalukan kami. Kami sudah berendam di sini tanpa baju, kata Aman. Fiuh. Yujin melepas gaunnya sambil menghela nafas, lalu berjalan ke pemandian air panas. Dia harus mengakui, pemandangannya cukup bagus. Apakah ada yang kamu butuhkan? Makanan atau alkohol? Jangan ragu untuk memberitahu kami kapan saja. Makanya kami punya pembantu di sini, kata Aman. Aku seharusnya baik-baik saja, jawab Yujin. Apakah kamu tahu mengapa kami memanggilmu ke sini? Tanya Aman. Bukankah itu agar kita bisa menyelesaikan pembicaraan kita dari Hamelon? Jawab Yujin. Yujin tidak langsung bertanya tentang Molon. Meskipun Aman yang merekomendasikan Yujin pergi ke Grand Hammer Canyon, Yujin tidak yakin Aman mengetahui keberadaan Molon di sana. Itu akan menjadi percakapan yang menyenangkan untuk dilanjutkan, tapi selain itu. Apa pendapatmu tentang ini? Tanya Aman. Apa? The Night March, kata Aman. Jawaban seperti apa yang dia cari? Yujin menyipitkan matanya dan menatap Aman. Menyadari pendekatan peringatan Yujin, Aman terkekeh sebelum menggelengkan kepalanya. Ini hanya pertanyaan sederhana, katanya. Saya tidak yakin saya mengerti mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya, kata Yujin. Karena kami menilai bahwa kamu adalah tokoh terkemuka di klan Leonhardt. Jangan menyangkalnya, kita juga punya mata dan telinga. Meskipun Anda tidak sejalan untuk menjadi kepala keluarga berikutnya, generasi Leonhardt berikutnya pasti berputar di sekitar Anda. Itu sebabnya kami sampai pada penilaian bahwa Anda adalah tokoh utama, kata Aman. Kepala keluarga masih sehat dan kuat. Hal yang sama berlaku untuk Lady Charmaine dan yang lebih tua, jawab Yujin. Tentu mereka. Tapi menurut kami itu tidak terlalu penting, Yujin Leonhardt. Anda adalah tokoh kunci dalam keluarga Leonhardt karena Anda jauh lebih muda dari mereka, namun Anda berdiri bahu-membahu dengan para tetua keluarga Anda. Dan itu belum semuanya. Anda juga memiliki koneksi yang cukup, kata Aman. Dia terkekeh sambil melompat dari bak mandi. Yujin menatap kaget saat Aman melangkah melintasi bak mandi ke arahnya. Akan sangat menakutkan jika seseorang sebesar dan berotot seperti Aman mendekat dengan pakaian mereka, dan ketika Yujin melihatnya mendekat tanpa mengenakan apa-apa, dia merasakan kebutuhan fisiologis untuk mundur. Anda melanjutkan warisan Sir Hamel dan juga penerus Lady Sienna. Anda adalah murid kepala menara sihir merah Arot dan objek yang menarik dan disukai putra mahkota Arot. Selain itu, Alcester Dragonic, Komandan Ksatria Naga Putih, sangat menyukaimu. Putranya menerima ajaranmu sebentar juga, kata Aman. Petik 2. Satu-satunya kandidat suci kerajaan suci juga memiliki hubungan dekat denganmu. Kami menilai itu adalah sesuatu yang agak intim, tetapi kami tidak akan mengatakan lebih banyak karena tidak pantas bagi kami untuk mengoceh tentang hal-hal antara pria dan wanita, lanjut Aman. Tapi kamu sudah mengatakan semuanya, jawab Yujin. Hahaha, kami kira begitu. Lalu akankah kita membicarakan hal lain? Meskipun kerajaan Ruher terletak di ujung utara, seperti halnya kita, bukan berarti kita buta dan tuli terhadap situasi di benua itu. Anda adalah penjaga para elf, dan Anda memiliki hubungan dengan kepala suku Zoran berikutnya, kata Aman. Jawaban seperti apa yang ingin kamu dengar dariku? Tanya Yujin. Pendapat jujurmu tentang Nightmare Chapter. Meskipun belum ada yang dimulai, kami yakin Anda sudah mendengar tentang situasi saat ini dengan Nightmare, bukan? Tanya Aman. Aku dengar mereka meminta kita memanggil monster dan bermain-main dengan mereka sebagai gantinya, jawab Yujin. Itu benar. Guyuran. Aman duduk tepat di sebelah Yujin, menyebabkan gelombang besar mata air panas beriak. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, Night March tidak diadakan untuk kita melakukan sesuatu. Ini adalah pertemuan para ksatria dan tentara bayaran terhebat di benua ini. Ini adalah pertama kalinya sejak 300 tahun yang lalu kekuatan seperti itu berkumpul, jadi pertemuan itu sendiri memiliki arti. Namun, bukankah lucu jika kita tidak melakukan apa-apa ketika kita memiliki kekuatan yang begitu besar? Ya, baiklah, jawab Yujin. Aman melanjutkan, kami ingin pertempuran, kekuasaan, kehormatan, kesopanan, iman. Pertarungan dengan semua yang dipertaruhkan. Tentu saja, pertempuran itu tidak lembut, dan banyak yang akan mati atau terluka. Tapi jadi apa? Apa masalahnya? Jika mereka menang, mereka akan mencapai kehormatan besar. Jika Anda khawatir terluka dan mati karena Anda lebih lemah dari lawan Anda, dapatkah Anda benar-benar menyebut diri Anda seorang pejuang? Suara Aman tumbuh dalam intensitas. Tentu saja, kami juga telah mencoba memahami pemikiran kaisar dan raja-raja lainnya. Jika ada musuh di benua itu adalah Helmut dan Raja Iblis. Akan menggelikan bagi kita untuk berdarah sendiri sebelum kita berurusan dengan mereka. Namun, kami pikir kami perlu mengeluarkan darah jika perlu. Petik 2. Konten iklan. Yah, aku mengerti tujuan dari Night March, tapi pendarahan yang berlebihan dalam latihan. Kata Yujin.
Itu akan jauh lebih sedikit daripada pertumpahan darah dalam perang antar negara, lanjut Aman. Apa? Ini yang kami pikirkan. Ksatria di sini tidak mewakili kekuatan penuh negara mereka, tetapi mereka bisa disebut sebagai simbol negara mereka. Jika mereka bertarung satu sama lain, tidak bisakah kau menyebutnya, katakanlah, perang kecil? Kata Aman. Mungkinkah? Kami berpikir bahwa yang paling kami butuhkan untuk menghadapi musuh kami, Helmut, adalah persatuan. Benua itu luas, dan ada banyak negara. Ada banyak raja juga. Itu sebabnya tidak semua orang bisa saling berhadapan, dan semua orang hanya fokus pada keuntungan mereka sendiri. Bagaimana menurutmu? Tanya Aman. Mengapa Anda terus meminta pendapat saya? Kata Eugene. Karena menurut kami pendapatmu itu penting, anak muda, jawab Aman. Anda berbicara tentang persatuan, yang mulia. Apakah kamu, ingin menyatukan benua? Tanya Eugene. Hahaha, tidak mungkin menyatukan benua dengan perang nyata. Dan bukan berarti kita dan Ruher memiliki kekuatan untuk menyatukan benua juga, jawab Aman Ruher sambil tertawa sambil menepuk bahu Eugene. Namun, jika para ksatria yang berpartisipasi dalam Night March bentrok dengan benar, dan kita unggul, kehormatan besar akan mengikuti. Kita bisa merendahkan perintah ksatria lainnya, dan jika kita menjadi sedikit lebih kasar dan lebih radikal, itu mungkin untuk mengancam raja yang ada di sini. Apa yang dikatakan Aman sepertinya tidak pantas dikatakan saat berendam di bak mandi air panas. Eugene menatap dengan bingung, dan dia akhirnya mengerti mengapa Aman Ruher dikenal sebagai Raja Binatang. Kami harap kamu tidak salah paham. Kami hanya mengatakan bahwa ini mungkin. Kami sebenarnya tidak berniat melakukan hal seperti itu. Namun, kami hanya berpikir, bukankah mungkin untuk mencapai penyatuan melalui paksaan? Setidaknya, jika kita mencapai penyatuan melalui metode itu, bukankah kita akan lebih bergandengan tangan melawan musuh kita? Lanjut Aman. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Eugene menggelengkan kepalanya dengan tawa bingung. Kata-kata yang mulia begitu tiba-tiba dan ekstrim sehingga saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Namun, yang mulia, Anda menyebut Helmut sebagai musuh. Tapi bukankah Anda membuka jalan masuk ke Ruher dan membiarkan iblis Helmut memasuki kerajaan Anda? Tanya Eugene. Ruher adalah satu-satunya tempat di benua itu yang tertutup bagi Helmut. Kami menganggap Helmut sebagai musuh, tetapi pada saat yang sama, kami mengakui bahwa peradaban yang mereka bangun sangat bagus. Jadi kami membuka pintu Ruher untuk pertukaran, jawab Aman. Dia menyeringai dan menatap wajah Eugene. Kamu tidak mengira kami membuka pintu Ruher karena kami dihasut oleh mereka, bukan? Aku hanya menganggapnya sebagai kemungkinan. Bagaimanapun, Yang Mulia menolak untuk bergabung dengan aliansi anti-iblis selama ini, kata Eugene. Aliansi anti-iblis. Apakah Anda mengacu pada sekelompok kelinci? Dan apa yang kita dapatkan dari bergabung dengan grup mereka? Apa kekurangan kita? Mereka dengan bangga akan menyombongkan diri menjadi sekutuku, tapi kami tidak punya apa-apa selain malu bersekutu dengan kelinci kecil itu. Bagaimana kita, keturunan Raja Pemberani, bergandengan tangan dengan Helmut dan bertindak sebagai kapten sekelompok kelinci? Aman tertawa riuh sebelum menepuk bahu Eugene sekali lagi. Setelah beberapa saat, tawanya mereda. Kamu bijaksana. Aman perlahan berbalik dan melihat melampaui salju yang melayang di Lehainjar. Kami pikir Anda memiliki hal lain yang ingin Anda tanyakan kepada kami, tetapi Anda tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu, katanya. Saya tidak yakin apa yang Anda bicarakan, Yang Mulia, jawab Eugene. Apakah Anda bertemu dengan Yang Mulia Raja Pemberani? Itu adalah pertanyaan yang tiba-tiba. Cahaya tenang muncul di matanya, dan Aman melanjutkan. Kami telah mendengar laporan bahwa Anda pergi ke Great Hammer Canyon di Lehainjar. Eugene Leonhardt, apakah Anda melihat Yang Mulia, Raja Pemberani, di sana? Kenapa menurutmu begitu? Tanya Eugene. Karena kami ingin kamu bertemu dengannya, jawab Aman. Petik 2. Jangan ragu untuk menjawab. Kenapa kamu menginginkan itu? Tanya Eugene. Kamu disebut kedatangan kedua dari Great Vermont, tetapi kamu tidak memiliki wajah pahlawan hebat, kata Aman sambil menatap Eugene sambil tertawa. Namun, kami pikir Yang Mulia akan mengenali bakat Leonhardt muda. Dan di sisi Anda adalah Christina Rogeris, satu-satunya kandidat suci, yang merupakan gambar meludah dari Anise yang setia. Kami bertanya-tanya apakah Yang Mulia akan menunjukkan rasa ingin tahu jika kalian berdua pergi ke Great Hammer Canyon. Kami berharap. Petik 2. Keputusan untuk mengadakan Night March di sini, di Lehain. Saya mungkin membuat keputusan yang tergesa-gesa, tapi saya yakin Night March itu sendiri adalah metode untuk memanggil Yang Mulia keluar dari pengasingan, kata Eugene. Bukan itu saja, tapi itu salah satu alasannya, aku aman. Apa yang dilakukan Yang Mulia Raja Pemberani di Great Hammer Canyon? Tanya Eugene. Seperti kata dunia, jawab Aman. Ngarai itu bukanlah tempat yang cocok untuk pengasingan yang damai, kata Eugene. Anda pasti melihat hal lain selain Yang Mulia, tanya Aman. Iya. Aman tidak langsung merespon setelah mendengar jawaban Eugene. Sebaliknya, dia menyilangkan lengannya, lalu merenung sejenak. Setelah beberapa saat, Aman memercikkan air panas ke wajahnya sebelum berbicara. Bayar memanggil monster itu, Nur. Apa itu sebenarnya? Tanya Eugene.
Kami tidak tahu. Kami tidak tahu apa itu Nur. Yang mulia, Raja Pemberani, adalah satu-satunya yang tahu persis apa itu, kata Aman. Yang mulia berkata bahwa Great Hammer Canyon adalah tempat legenda keluarga kerajaan diturunkan, kata Eugene. Dan kami memberitahu Anda bahwa itu adalah tempat di mana keturunan keluarga kerajaan terlahir kembali sebagai pejuang. Bukankah itu semua benar? The Great Hammer Canyon adalah pertapaan yang mulia, Raja Pemberani. Memang benar legenda keluarga kerajaan diwariskan di sana sejak pendiri Ruher ada di sana. Dan sedikit tentang keturunan yang terlahir kembali sebagai pejuang. Oh hahaha, itu juga benar. Untuk menggantikan tahta, seseorang harus mendaki gunung sialan itu dengan telanjang, lalu bertemu Yang Mulia, Raja Pemberani, lanjut Aman sambil membangkitkan kenangan lama. Itu, tempat yang menampung makhluk yang sangat tidak menyenangkan, tempat yang tidak bisa dianggap sebagai tempat persembunyian seorang pahlawan. Anda akan merasakannya ketika Anda melihat Nur, tetapi perasaan tidak menyenangkan yang terpancar. Ini merangsang ketakutan mendasar yang sulit diatasi manusia. Tetapi untuk menjadi Raja Ruher, Anda harus menghadapi rasa takut itu secara langsung dan terus maju. Anda harus memanjat tebing dan bertemu Yang Mulia, Raja Pemberani. Kami juga bertemu Yang Mulia 20 tahun yang lalu, dan suatu hari, putra kami akan pergi menemui Yang Mulia juga. Aman mengingat dengan jelas kejadian 20 tahun lalu. Sebagai seorang pemuda, dia tidak ragu bahwa dia adalah pejuang Ruher yang paling berani. Dia menerima perintah dari ayahnya untuk mendaki Lehainjar untuk mencapai Great Hammer Canyon untuk membuktikan dirinya sebagai seorang pejuang. Aman tidak diizinkan melakukan persiapan apapun, bahkan senjata pun tidak. Dia harus mendaki gunung yang keras hanya dengan tubuh telanjangnya. Tapi Aman tidak takut. Dia tahu bahwa semua jenis monster bersembunyi di Lehainjar, tapi dia masih muda dan kuat, cukup kuat untuk mengalahkan monster sampai mati hanya dengan tangan kosong. Dia mendaki gunung salju, memakan daging mentah monster yang dia bunuh dan memakan salju yang jatuh. Selama cobaan itu, semua penjaga terdekat juga mundur. Tidak ada yang menunjukkan jalan menuju Great Hammer Canyon kepada Aman. Setelah lama berkeliaran di salju, dia merasakan ketakutan yang tak tertahankan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bahkan tanpa benar-benar melihat Nur, Aman sudah sangat ketakutan. Tetapi melarikan diri karena ketakutannya dan menuruni gunung akan mengakibatkan kegagalannya. Jika dia tunduk pada ketakutannya, dia tidak bisa menjadi Raja Ruher, dan dia tidak bisa mengklaim dirinya sebagai seorang pejuang. Maka Aman menahan rasa takutnya di tempat selama beberapa hari, lalu melanjutkan pendakian. Akhirnya, dia sampai di Great Hammer Canyon dan melihat Nur. Seperti apa rupa Nur di matamu? Tanya Aman. Itu adalah monyet raksasa bertanduk, jawab Eugene. Nur yang kami lihat tampak seperti ular raksasa. Meskipun apa yang kami lihat tampak berbeda di permukaan, seharusnya sifatnya sama. Dan kami pingsan di tempat ketakutan bahkan sebelum kami melihat ular raksasa itu secara langsung. Selama 3 atau 4 hari, kami diliputi rasa takut, malu, dan marah, kata Aman. Petik 2. Kalau dipikir-pikir, Nur pertama yang bertanggung jawab menanamkan rasa takut itu dalam diri kita. Bukan ular itu. Tidak, itu akan dibunuh lebih awal oleh Yang Mulia, Raja Pemberani. Kami membeku ketakutan oleh Nur yang sudah mati, monster yang bahkan tidak ada di hadapanku. Tapi kami rasa Anda tidak goyah di jalan, kata Aman. Iya. Kami pikir kami membuat pilihan yang tepat dalam mengarahkan Anda ke Great Hammer Canyon. Anda jauh lebih berani daripada kami di masa muda saya. Mungkin bahkan lebih berani dari kita sekarang. Apakah Yang Mulia mengatakan hal lain kepada Anda? Dia bertanya. Dia menyuruhku turun, jawab Eugene. Apakah begitu? Aman mengangguk dengan senyum pahit. Dia sekali lagi mengulurkan tangan dan menepuk pundak Eugene, tetapi tangan itu tidak mengandung terlalu banyak kekuatan seperti sebelumnya. Jadi, bagaimana? Bagaimana Yang Mulia, Raja Pemberani, ketika Anda melihatnya secara langsung? Bukankah dia, seperti yang digambarkan dalam kisah-kisah itu, adalah seorang pejuang yang gagah berani? Kurasa begitu, kata Eugene. Hahaha, sungguh hal yang ambigu untuk dikatakan. Tapi kami akan memaafkanmu. Bahkan jika Yang Mulia menyuruhmu mundur, dia akan muncul karena dia mengakuimu, kata Aman sebelum mengangkat dirinya. Ini adalah percakapan yang menyenangkan. Apa yang akan kamu lakukan tentang Night March? Tanya Eugene. Bukankah kita sudah mengatakannya sebelumnya? Kami hanya menghibur gagasan itu. Kami tidak punya niat untuk benar-benar menjadi liar. Ambil apa yang kita bicarakan di sini sebagai salah satu lelucon buruk saya, jawab Aman. Apa kamu yakin? Tanya Eugene. Tentu saja. Aman keluar dari mata air panas sambil mengibaskan air dari janggutnya. Kami akan mengambil cuti kami pertama. Nikmati mandi ini sesukamu, kata Aman. Aku juga akan keluar, kata Eugene. Kami belum sempat mengatakan ini, tapi kamu memiliki tubuh yang sangat bagus. Meskipun mereka sedikit lebih tua, kami memiliki kerabat pejuang wanita yang belum menikah. Bagaimana menurutmu? Tanya Aman. Aku akan berpura-pura tidak mendengar apa-apa, jawab Eugene dengan suara tegas segera.